Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Romze dari Pendidikan Matematika 2023G dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Di sini saya akan membahas pembahasan materi elips, eh, yaitu di bab 8 elips. Sebelum itu saya izin share screen. Nah, jadi di sini kita membahas bab elips terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kemarin kan kita sudah membahas parabola. Nah, selanjutnya kita akan membahas elips. Di sini, di buku ini dikatakan, definisi elips itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktrix D itu tetap, maka yaitu sama dengan eksentrisitas. Dan eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Nah, kalau di parabola kemarin itu eksentrisitasnya itu sama dengan 1, sedangkan di elips ini eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa ada F itu adalah fokus, lalu P aksen itu jarak eh, P ke direktrix D. D ini itu direktrix atau garis tertentu gitu. Nah, lalu P pada elips ini, maka PF per PP aksen sama dengan eksentrisitas. Dengan eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Lanjut kita ke istilah-istilah elips. Nah, kita skip aja yang melukis elips. Lanjut ke istilah. Nah, ini ada gambar, kita perhatikan. Dari gambar ini kita bisa nyatakan bahwa F1 dan F2 di sini itu merupakan fokus gitu. Dan D1 dan D2 merupakan garis tertentu yang bisa kita nyatakan itu directrix. Nah, jika P ini pada elips, maka PF1 PF1 per jarak titik P, D1, jarak P ke D1 sama dengan PF2 sama dengan per jarak P ke D2 ini, direktrix 2 ini. Sama dengan eksentrisitas. Dengan eksentrisitasnya itu kurang dari 1. Lalu di sini, nah, V1, V2, T1, T2 itu merupakan puncak. Nah, kalau di parabola kemarin itu puncaknya hanya memiliki 1 gitu kan. Nah, sedangkan di elips ini mempunyai 4 puncak. Ini dinamakan V1, V2, T1, T2. Nah, lalu di sini di gambar ini, O ini merupakan pusat dari elips, di mana bisa dikatakan di gambar ini kalau OV1, jarak titik O ke titik V1 itu A, lalu OV2, berarti kan OV1 sama dengan OV2. Berarti OV1 sama dengan OV2 sama dengan nilainya A. Kita nyatakan itu OV1 dan OV2-nya itu A gitu. Lalu OT1 dan OT2 itu kita nyatakan B, sama dengan ya, sama gitu. Dan OF1 dan OF2 juga dinyatakan kita nyatakan sebagai C gitu. Lanjut. Nah, garis V1 ke V2 dan T1 T2 ini merupakan sumbu. Nah, di mana kalau sumbu itu ada sumbu panjang, sumbu pendek. Di sini sumbu panjang itu yang memuat fokus. Di gambar ini yang memuat fokus itu adalah sumbu V1 V2. Berarti V1 V2 merupakan sumbu panjang karena dia memuat fokus. Sedangkan si T1 T2 ini dia sumbu pendek gitu karena tidak memuat fokus. Lalu ada istilah juga, oh ya maaf, di V1, V2, jarak V1 ke V2 itu berarti kan 2A. Kan tadi kita misalkan OV1, OV2 itu AA, berarti kan 2A. Begitupun juga dengan T1 ke T2, berarti dia 2B. Lanjut ke istilah ini, tali busur fokus. Tali busur fokusnya ini AB sama CD. Nah,
karena si AB sama CD-nya ini tegak lurus sama si sumbu panjang, jadi bisa dinyatakan namanya ini, latus rectum. Gitu. Dan juga ada ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips. Ini. Fokus ke titik pada elips itu jari-jari. Nah, lanjut berarti ya, ini udah istilah-istilah. Selanjutnya kita akan membahas persamaan umum elips. Nah, di sini dimisalkan diketahui pusat si elipsnya itu adalah P, titik koordinatnya yaitu alfa, beta. Nah, sumbu panjangnya ini terletak pada sumbu X dan sumbu pendeknya terletak pada sumbu Y. Dan fokus F1 adalah alfa plus C, beta, dan A-nya itu adalah setengah sumbu panjang, dan B-nya itu setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elipsnya. Nah, dari pernyataan ini diilustrasikan sebagai berikut. Ini, perhatikan gambar 4. Nah, ini ilustrasi dari pernyataan ini. Kan, sumbu panjang terletak pada sumbu X. Berarti kan ini. Lalu sumbu pendek Y. Ya, ini. Gitu. Lalu PV1 itu kan setengah sumbu panjang. Berarti kita nyatakan sebagai A. Lalu PT1 itu kita nyatakan B yang merupakan setengah sumbu pendeknya kan. Ini ada keterangan di mana titik P, pusat dari elipsnya itu kan alfa, beta. Ini ya, alfa, beta. Dan F2 kita dapatkan dari alfa dikurangi C. Kenapa C? Karena kan ini PV1, PF1 itu namanya kita misalkan C gitu. Begitupun juga PF2 karena kan sama gitu. Berarti kan PF2 itu C. Berarti kita nyatakan titik F2 itu adalah alfa min C, beta. Dan T1 itu berarti alfa ini, beta ditambah B. PT1 kan itu B ya. Jadinya ditambah B. Sedangkan T2 itu dikurang. Berarti alfa, beta dikurangi B. Kan titik PT2 itu juga B kan. Sama aja B. Karena PT1 sama dengan PT2. Begitupun juga dengan F1. Berarti kan dia alfa plus C, beta. Nah, lanjut kita pertama itu mencari persamaan direktriksnya. Bisa dilihat, di sini tuh kan digambar PF1 itu C, lalu PV1 itu A, dan dari ilustrasinya juga kelihatan kalau nilai A itu lebih besar dari C. Nah, lalu di sini titik V1 itu adalah berikan alfa plus A, beta. Nah, Y-nya kan sejajar beta ya. Berarti X-nya itu kan berarti nilai dari alfa ini ditambah si A ini. PV1 itu kan A gitu. Sedangkan V2 di sini berarti dia alfa dikurangi A, beta. Nah, sehingga kita bisa nyatakan perbandingan jaraknya, eksentrisitas itu ini V1 V1F1 per V1D. Lihat jadi gambar. V1F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Nah, lalu V1F1 itu kan bisa kita nyatakan A ini dikurangi C. Dan sedangkan V1D itu kita nyatakan PD dikurangi A ini gitu. Kan sama dengan eksentrisitas gitu. Lalu bisa kita nyatakan PD min A-nya itu dikalikan ke eksentrisitas sehingga kita mendapatkan persamaan A min C sama dengan E dikali PD min A. Kita menemukan persamaan pertama. Lalu lanjut ke yang V2-nya. Di sini, berarti kan
V2F1, V2F1 kan ini kan mau apa ya? Directrix yang pertama dulu gitu ya, yang D1 ini. Jadi kita V2F1 per V2D, D ini. Nah, V2F1 kita bisa dapatkan dari A plus C. Nah, A plus C, kan V2P itu kan A juga ya, dan PF1 itu C, berarti kan A plus C untuk mendapatkan nilai V2F1. Dan sedangkan V2D kita bisa dapatkan dari nilai PD ini ditambah A, P2P ditambah PD, berarti kan PD plus A sama aja. Kan sama, lalu kita nyatakan berarti kan A plus C per PD plus A sama dengan eksentrisitas. Nah, ini PD plus A kita kalikan ke ruas kanan, jadi mendapatkan persamaan A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Lalu kita menemukan persamaan kedua. Nah, dari sini berarti kan bisa dinyatakan ini dari persamaan ini, berarti kan ini sama aja ya, kayak A plus C, maaf, min C ternyata ya. A min C sama dengan EPD dikurangi EA. Sedangkan A plus C, maaf kok nggak bisa. Oke. Berarti kan EPD, maaf, nggak bisa nulisnya. PD plus EA. Nah, ketika kedua persamaan ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan nilai dari ini. 2A sama dengan 2EPD. Jelas ya, kalau misalkan kita tambahkan, berarti kan A plus A, berarti kan 2A. Min C plus C berarti kan habis gitu. Lalu EPD ditambah EPD berarti kan 2EPD, dan min EA plus EA berarti kan habis gitu. Maka kita mendapatkan 2A sama dengan 2EPD. Lalu dari ini kita sederhanakan, dibagi 2, sehingga mendapatkan A sama dengan E kali PD. Nah, dari ini juga kita mendapatkan nilai PD itu sama dengan A per E. Lalu bagaimana kalau kita kurangkan? Jika kedua persamaan ini kita kurangkan, kita akan mendapatkan ini. 2C sama dengan 2EA. Jelas ya, kalau misalkan A dikurangi A, habis. Min C dikurangi C berarti kan min 2C sama dengan EPD dikurangi EPD itu habis. Dan min EA dikurangi EA itu kan min 2EA. Nah, karena sama-sama negatif, kedua ruas kita bisa sederhanakan dikali min negatif 1, jadi kan positif ya. Jadi 2C sama dengan 2EA ini. Sehingga kita menemukan nilai C itu sama dengan E dikali A. Nah, ini teman-teman. Nah, dari pernyataan ini kita bisa mendapatkan persamaan direktrix D1. Itu adalah X sama dengan alfa plus A per E. Nah, D1 ini kan PD ya. Dari titik pusat ke garis D1 ini kan PD plus alfa. Nah, alfa ini. Berarti kan alfa plus PD. PD itu kan tadi kita dapatkan A per E. Jadi bisa kita nyatakan juga kalau nilai X di persamaan direktris D1 itu adalah X sama dengan alfa plus A per E. Nah, selanjutnya yang kedua kita mencari hubungan antara A, B, dan E. Di sini T1F1 T1F1 per T1T ini kayaknya salah ketik ya, harusnya ini mungkin T aksen tapi di sini ditulisnya ini T, jadi mungkin ada kesalahan. Jadi
Nah, T1F1 per T1T itu sama aja T1F1 per PD. Sama dengan eksentrisitas. Merupakan eksentrisitas perbandingan jarak titik ke garis tertentu atau directrix gitu. Jadi kan kita bisa nyatakan ini ya teman-teman. T1F1 per PD sama dengan eksentrisitas. Lalu kita kalikan PD-nya ke mana? Ke ruas kanan ya. Jadi T1F1 sama dengan E kali PD. Di sini kita sudah tahu ya nilai PD itu A per E dari sini. Nah, A per E. Jadi kita bisa nyatakan nilai PD itu A per E, berarti kan E dikali A per E, berarti sama dengan A. E-nya habis kan. Bukan habis sih, sisa satu gitu kan. Jadi nggak perlu ditulis. Nah, lalu kita lihat dari ilustrasinya. Di sini ada sebuah gambar, bukan gambar, sebuah segitiga. Kalau misalkan digabungkan PT1F1 itu mendapatkan segitiga siku-siku. Nah, dari segitiga siku-siku kita bisa menyatakan nilai PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat berdasarkan teorema Pythagoras. Di sini PT1 kuadrat bisa kita dapatkan, berarti kan dari PT1 kuadrat sama dengan PF1 kuadrat dikurangi T1F1 kuadrat. Nah, kan PT1 kuadrat itu dimisalkan B ya, nilainya itu B. Terus PF1 itu C, terus T1F1 itu A. Ya udah kita substitusikan yang tadi. Jadi kan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Karena PT1 itu B, TS1F1 itu A, PF1 itu C. Nah, C ini kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Karena kan di persamaan 1 dan 2 jika kita kurangkan, kita mendapatkan nilai C-nya itu sama dengan E kali A. Berarti kalau misalkan kita substitusikan ke sini, berarti kan EA kuadrat. Berarti kan sama aja E kuadrat kali A kuadrat. Ya, ketukar aja ini. Berarti kan, nah ini kan A kuadrat sama-sama ada A kuadrat bisa kita keluarkan. Jadi kita nyatakan seperti ini. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Nah, lanjut kita ke yang ke langkah ketiga itu menemukan kembali persamaan umum elipsnya. Misalkan titik K pada elips. Nah, titik K ini di sini ya maaf. Kalau di ilustrasinya itu ada di sini K-nya. Nah, titik K itu berapsis XK dan berordinat YK. Terus dinamakan dari titik K ke direktrix 1 ini, D1 ini, itu eh, titik ke aksen itu, ada titik ke aksen. Dari jarak titik K ke direktrix 1 itu kita tarik jadi ada ke aksen. Nah, di sini ke aksen itu didapatkan dari alfa ditambah A per E, PD. Kan alfa ditambah PD. Yang tadi itu berarti kan alfa plus A per E, YK. Nah, dari sini terus ada F1. Tadi kan F1 sudah dijelaskan ya, alfa plus C, beta. Dan kakak aksen itu jarak K ke direktrix D1 tadi sudah dijelaskan ya, maka kakak aksennya titik koordinat seperti ini. Tuh. Nah, lalu dari kan kalau dari yang gambar awal yang tadi itu loh, yang di definisi bentukannya, lihat. Ini per ini sama dengan eksentrisitas. Begitupun juga dengan ini. Berarti kan T1 per salah, salah. T1F1 per oh salah maaf. KF1 nggak sih? Nah ya. Nanti kan fokus F1K, F1K per K ke aksen itu sama dengan eksentrisitas. Di sini F1K K, K ke aksen itu kan bisa kita kalikan ya, kakak aksennya itu dikalikan ke ruas kanan, jadi menghasilkan F1K sama dengan eksentrisitas dikali kakak aksen.
Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari jarak titik ke titik. Nah, karena kan ini titik F1 ke K, lalu nih, titik F1 ke K, lalu titik K aksen. Nanti kita bisa menggunakan rumus jarak titik ke titik. Nah, rumus jarak titik ke titik, kalau misalkan eh, F1K, berarti kan XK dikurangi X F1 kuadrat, ditambah YK dikurangi YF1 kuadrat. Nah, di sini kita langsung disubstitusikan nilai X F1-nya. Nih, X F1 ini kan A plus C. Maaf, alfa plus C. Nah, lalu YF1-nya itu beta. Langsung disubstitusikan. Nah, lalu yang begitu pun juga dengan K aksen. Kan jarak titik ke titik juga. Berarti kan sama ya. Berarti nilai X aksen ini kan ini. X aksen, terus ini Y aksen. YK. Sudah menggunakan rumus jarak titik ke titik sehingga mendapatkan seperti ini. Nah, bisa dinyatakan seperti ini, lalu kita operasikan. Nah, karena sama-sama kuadrat, kalau bisa, kan hasilnya sama-sama positif, berarti kita bisa, ya jadinya bisa kita keluarkan gitu kan, yang di dalam. Nah, karena sama-sama akar, tapi sentrisitasnya, ini berarti kan dikuadratkan gitu. Anggap aja kedua ruasnya itu dikalikan kuadrat, sama-sama dikalikan kuadrat, maka menghasilkan ini. XK min alfa min C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa min A per E kuadrat. Nah, lalu, maaf, ini kita operasikan ya, XK min alfa min C kuadrat. Jadi kan hasilnya berarti XK min alfa kuadrat dikurangi 2 dikali XK min alfa kali C plus C kuadrat. Nah, YK min beta kuadratnya itu didiamkan dulu ya. Sama dengan E kuadrat. Nih, dikali. Ini juga dioperasikan. Berarti kan XK min alfa kuadrat dikurangi 2 A per E dikali XK min alfa kuadrat ditambah A per E kuadrat. Nah, lalu ini kan ada XK min alfa kuadrat ya. Oh, maaf. Belum. Ini kita kalikan dulu kuadratnya ke ini kali pelangi lah ya. Jadinya kan menghasilkan XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat min 2C kali XK min alfa plus C kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat dikurangi 2AE kali XK min alfa plus A kuadrat. Kok di sini bukan E kuadrat? Nah, jadi kan E kuadrat dikali min 2AE kali XK min alfa kuadrat. Ini kan ada A per E ya. Jadi kalau misalkan dikali E kuadrat, itu E yang satunya dicoret jadi sisa 1. Berarti kan E-nya gitu. Gitu pun juga dengan A per E ini gitu. Nah, lalu dari sini kan E kuadrat XK min alfa kuadrat ada temennya nih di ruas kiri. Jadi kita pindahkan lah itu ke ruas kiri. Ke ruas kiri. Begini. Nah, setelah kita pindahkan, begitupun yang nilai C dan 2C XK min alfanya juga kita pindah, kayak tukar gitulah, biar kita menghasilkan suatu hal yang sama gitu. Jadi, kan di sini ada XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat dikurangi E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat. Nah, XK min alfa kuadrat ini kan sama ya, sama-sama gitu. Jadi bisa kita keluarkan, jadi kita bisa nyatakan seperti ini. 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat. Ditambah YK min beta kuadratnya didiamkan saja dulu. Lalu, ini kan bisa kita coret ya teman-teman. Habis. Gak bisa. Kenapa aku harus bisa? Jadi gini. Karena ini kan ada 2 AE ya. Nah,
tadi di persamaan 1 sama 2 jika kita kurangkan menghasilkan C sama dengan E dikali A. Berarti E kali A atau A kali E itu sama dengan C kan? Berarti kan bisa kita coret. Di sini sih disubstitusi lagi ya. Jadi kan 2C gitu. Berarti kan ini sama-sama bisa kita coret habis gitu. Berarti sisa A kuadrat min C kuadrat gitu. Nah, dari sini kan berarti 1 min X kuadrat dikali XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Dimasukin lagi, disubstitusikan lagi nilai C-nya. Tadi kan kita mendapatkan C-nya itu E kali A ya. Berarti kita substitusikan. Jadi kan E kuadrat, A kuadrat. Sama-sama ada A kuadrat, jadi kita keluarkan. Jadi menghasilkan seperti ini. Jadi A kuadrat dikali 1 min E. Nah, lalu setelah itu A kuadrat 1 min E-nya itu kita kita bagi ke ruas kiri. Ini kan sisa 1 ya yang sebelah kanan. Jadi kan XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E sama dengan 1. Nah, A kuadrat dikali 1 min E itu sama aja dengan B. Jadi, bisa kita nyatakan XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena pengambilan titik K itu sebarang pada elips, maka jika si titik K-nya itu, koordinat titik K-nya itu dijalankan, maka kita akan mendapatkan nilai dari X min alfa kuadrat per A kuadrat tambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan cara yang sama juga kita dapatkan directrix 2, D2 gitu. Dan fokusnya itu F2. Maka akan diperoleh seperti ini. Sebenarnya tuh untuk mencari yang directrix 2-nya itu juga yang persamaan di directrix 2 ataupun persamaan umum dari fokus 2 ke D sama D2 itu sama aja sama kayak yang sudah kita cari yang di D1 sama F1 gitu. Nah, jadi kita mendapatkan nih persamaan umum elips dengan pusat P yaitu alfa, beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A-nya itu lebih besar dari B. Maka kita dapatkan ini X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kalau berbentuk persamaan seperti ini, kalau A-nya lebih besar dari B, berarti elipsnya itu horizontal gitu. Tapi kalau misalkan A-nya ini kurang dari B, maka elipsnya akan berbentuk vertikal atau seperti ini gitu. Maaf jelek. Nah, berarti kita mendapatkan satu persamaan di mana kalau misalkan A-nya itu lebih besar dari B, elipsnya itu horizontal. Tapi kalau misalkan A-nya kurang dari B, berarti elipsnya itu vertikal. Lalu, jika pusat dari elipsnya itu P adalah 0,0 di sumbu 0,0 dan A-nya itu lebih besar dari B, maka persamaan umum elipsnya kita nyatakan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti ini elips horizontal karena A-nya lebih besar dari B. Kalau misalkan A-nya kurang dari B, berarti elips vertikal dengan pusatnya 0,0. Berarti persamaan umum elipsnya yaitu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu ini ada istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, yaitu alfa, beta adalah sebagai berikut. Ini pertama ada titik pusat. Titik pusatnya berarti kan di alfa, beta ya. Lalu berarti fokusnya itu F1-nya itu alfa plus C, beta dan F2-nya itu alfa min C, beta dengan A lebih besar dari B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika
si A-nya kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat ketukar ya, A, B-nya itu, maka F1-nya itu alfa, beta plus C, dan F2-nya adalah alfa, beta min C. Kebalik, ya, kebalik gitu. Nah, oh ya, berarti ini kalau A lebih besar dari B, berarti ini berbentuk horizontal ya harusnya. Kalau yang ini berbentuk vertikal. Itu. Lalu ada eksentrisitas. Nah, di eksentrisitas E sama dengan C per A jika A-nya itu lebih besar dari B. Dan eksentrisitas sama dengan C per B jika A-nya kurang dari B. Lalu ada persamaan direktrix. Nah, kalau A-nya itu lebih besar dari B, atau elipsnya itu berbentuk horizontal, maka persamaan direktrixnya, itu D1-nya itu adalah X sama dengan alpha plus A per E, dan D2-nya itu X sama dengan alpha min A per E. Lalu kalau misalkan A-nya itu kurang dari B, berarti mendapatkan persamaan direktrixnya yaitu D1 adalah Y sama dengan beta plus B per E dan D2 sama dengan yaitu Y sama dengan beta min B per E. Nah, karena vertikal, ya kan? Berarti kan karena vertikal berarti dia sejajar sumbu Y, maka di sini ya Y sama dengan. Nah, sedangkan kalau horizontal itu kan sejajar dengan sumbu X, maka nilai persamaan direktrixnya X sama dengan. Lalu di nomor 5, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Jika A-nya lebih besar dari B atau berbentuk horizontal, elipsnya, maka sumbu X-nya adalah sumbu panjang dan sumbu Y-nya sumbu pendek. Jika A kurang dari B, kebalikannya. Berarti X-nya sumbu pendek, Y-nya tuh sumbu panjang, gitu. Nah, lalu tadi kan lactus rectum itu eh, apa ya? Sumbu pendek yang sumbu panjang yang memuat fokus ya. Jadi kan latus rectumnya berarti X sama dengan alpha plus C dan X sama dengan alpha min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C, dan Y sama dengan beta min C. Lalu yang terakhir, yang nomor 7 itu titik puncak. Titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu ada A plus alpha, beta, terus ada alpha dikurangi A, beta, lalu ada alpha, beta, B plus beta, dan alpha, beta kurangi B. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini di contoh soal diketahui persamaan elips yaitu 100 dikali X min 1 kuadrat plus 36 dikali Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Tentukanlah koordinat titik pusat, titik puncak, fokus, lalu panjang dari sumbu mayor atau sumbu panjang dan sumbu minor atau sumbu pendek. Lalu ada tentukan eksentrisitas dan persamaan direktrixnya. Di sini, lalu ini udah ada jawabannya karena ini kan contoh soal. eh Berarti karena ini hmm, ini kan dari persama maaf. Nah, jawab yang di ini 100 dikali X min 1 kuadrat ditambah 36 Y min 1 kuadrat sama dengan 225. Berarti kan ini bisa kita 225-nya kita pindah bagi ke ruas kiri jadi menghasilkan seperti ini sama dengan 1. Berarti kan ini berbentuk seperti yang tadi tuh yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, dari sini kita mendapatkan A-nya itu, nah kan dari persamaan umum elips yang di pusatnya itu alfa, beta, itu kan berarti di sini tuh A. Di sini itu B. Nah, seperti ini. Ternyata nilai A-nya itu kurang dari B.
Berarti kalau misalkan A-nya kurang dari B, berbentuk apa elipsnya? Vertikal. Ya, berarti ilustrasinya mungkin seperti ini. Sketsanya ya, seperti ini. Maaf kalau jelek. Nah, berarti elipsnya itu kan vertikal. Lalu kita cari hubungan dari C kuadrat, berarti kan sama dengan B kuadrat min A kuadrat, karena A-nya kurang dari B, berarti B kuadrat min A kuadrat. Berarti kan sama dengan 25 per 4 dikurangi 9 per 4 sama dengan 16 per 4. Oh iya, jadi nih, kan ini tuh kan A kuadrat sama B kuadrat, maaf. Berarti nilai A-nya tuh 3 per 2. Akar dari 9 per 4 dan akar dari 25 per 4 itu adalah 3 per 2 dan 5 per 2. Makanya ya tetap aja A-nya kurang dari B. Di sini berarti kan hasilnya C kuadratnya itu 4. Maka C-nya itu sama dengan 2. Lalu berarti karena titik pusatnya itu 1,2. Karena dapat dari ini sama ini. Lalu kita mencari koordinat titik puncak. Nah, koordinat titik puncak itu berarti kan 3 per 2 plus 1. 3 per 2 plus 1,2 dan 1 negatif dikurangi 3 per 2,2 dan 1,5 per 2 plus 2 dan 1,2 per 2 atau 5 per 2,2 min negatif setengah, 1,9 per 2 dan 1 negatif setengah. Lalu dapatkan koordinat fokus F1-nya itu 1,2 plus 2 dan F2-nya itu 1,2 min 2 atau F1-nya itu 1,4 dan F1-nya emang ini kayaknya F2 ini salah. F2 sama dengan 1,0 titik koordinatnya. Titik koordinat fokusnya gitu. Nah, lalu kita cari panjang sumbu mayor, sumbu minor, atau enggak sumbu panjang, sumbu pendek. Nah, berarti kan kalau bentuknya vertikal, berarti sumbu panjangnya itu Y kan, sejajar sama Y ya. Berarti sumbu panjangnya itu 2B. Nah, 2B itu sama dengan 5. Dari sini. Kan B-nya 5 per 2. B-nya kan 5 per 2. Jadi kan kalau misalkan 2B berarti nilainya 5. Sedangkan yang sumbu pendeknya itu 3 dapat dari 2 kali 3 per 2. Akanya A-nya kan soal 3 per 2. Lalu nilai eksentrisitasnya itu E sama dengan C per B. Sama dengan 2 per 5 per 2 sama dengan 4 per 5. Berarti eksentrisitasnya itu 4 per 5. Lalu kita persamaan direktriksnya. D1 berarti kan, nah karena bentuknya vertikal berarti kan sejajar sumbu Y. Berarti nilai persamaan direktriksnya itu Y sama dengan 2 plus 5 per 2 per 4 per 5, yaitu menghasilkan 41 per 8. Dan D2-nya itu berarti Y sama dengan 2 dikurangi 5 per 2 bagi 4 per 5 menghasilkan negatif 9 per 8. Berikut gambar sketsa elipsnya seperti ini. Kan kalau misalkan udah diketahui berarti D1 Y-nya kan berarti kan pas plus 1 per 8. Berarti di sini lalu negatif 9 per 8. Berarti di area negatif. Lalu P1-nya tuh 1,2 ya. Maaf tadi kayaknya. Lalu ada puncak-puncaknya ini. Lalu ini fokus-fokusnya. Ini di pusatnya. Oke, mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai istilah-istilah dan mencari persamaan umum elips. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.